Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tentang macam-macam air, kemudian hukum untuk masing-masing macam-macam air tersebut. Penulis kemudian beralih ke pembahasan tentang as-su'ru, yaitu sisa minuman baik binatang maupun manusia. Sekarang kita lihat qala al-musannif rahimahullah, penulis menyebutkan tentang as-su'ru. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina' ba'da syurbi, air yang tersisa di wadah setelah diminum. Wa huwa anwa'un, dan ada beberapa macam. Yang pertama adalah su'rul adami, bekas minuman manusia. Wa huwa tahirun, dan statusnya suci baik muslim maupun kafir, baik yang minum orang yang junub maupun wanita yang haid. Sebab pada asalnya manusia itu jasadnya suci, dan karena jasadnya suci maka bekasnya manusia juga suci. Wa amma qaulullahi ta'ala, lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Makna orang musyrik itu najis adalah najasatuhumul ma'nawiyah, najis maknawi, bukan najis fisik, tapi najis batin. Kenapa? Karena mereka menyimpan i'tiqad al-batil, akidah yang batil, akidah yang menyimpang. Wa adami taharrurihim minal aqdhar wan najasat. Dan umumnya orang kafir itu mereka tidak hati-hati dengan kotoran dan aneka najis. Sehingga kalau buang air enggak cebok, maka najisnya di area kemaluannya, tapi badannya secara umum suci. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kebersihan berkaitan dengan masalah bagaimana cara bersuci, bagaimana seseorang ketika cebok habis buang kotoran, sehingga seorang muslim jauh lebih indah, jauh lebih bersih dibandingkan orang kafir dari dulu sampai sekarang. Dan terbukti di beberapa negara yang mereka, atau negara-negara kafir ya, bau pesing ada di mana-mana. Karena mereka enggak peduli dengan yang seperti ini. La an ayanahum wa abdanahum najisah. Orang musyrik itu najis adalah najis maknawi, bukan karena badannya yang najis. Wa qad kanu yukhalitunal muslimin, dan orang musyrik mereka bergaul bersama kaum muslimin. Wa taridu rusuluhum wa wufuduhum 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan mereka, kemudian duta-duta orang musyrik, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhuluna masjidahu, dan mereka juga masuk ke dalam Masjid Nabawi. Wa lam ya'mur bi ghasli syai'in mimma asabathu abdanuhum. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan agar para sahabat mencuci bagian yang terkena badannya orang musyrik. Seperti tawanan perang Badar itu diikat di dalam masjid. Jubair bin Mut'im, salah satu di antara tawanan perang Badar, beliau diikat di dalam masjid, dan saat Nabi SAW ngimami salat maghrib, Rasulullah SAW membaca surat At-Tur sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal ard bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu tercipta? Apakah mereka manusia itu tercipta tanpa asal sama sekali, atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Ya, kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatira. Hampir saja jantungku copot ketika mendengar firman Allah seperti itu. Pertama kali Jubair bin Mut'im mendengarkan seperti itu, dan setelah itu beliau masuk Islam. Dari sini kita bisa lihat bahwa Nabi SAW mengikat tawanan di dalam masjid, tujuannya adalah biar mereka bisa mendengar Al-Quran dibacakan. Tapi itu pada posisi tawanan ini paham tentang ayat Al-Quran. Seperti orang Quraisy yang mereka ngerti bahasa Arab.
Sedangkan tawanan di zaman kita yang bukan orang yang peduli dengan bahasa Arab, yang mungkin sama sekali tidak paham. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu ana haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku minum ketika aku sedang haid. Fa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibir beliau di bagian yang terkena bibirku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sekarang kita coba tegaskan dulu berkaitan dengan najisnya orang kafir. Najisnya orang kafir. Innamal musyrikuna najasun adalah ayat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan makna najisnya orang kafir di sini adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Bukan najis hissi. Najis maknawi bukan najis fisik. Hissi artinya fisik. Dan di antara dalilnya bahwasanya ini adalah najis maknawi, kita boleh berinteraksi dengan non-muslim. Salaman. Kaum muslimin semasa silam berinteraksi dengan non-muslim. Boleh interaksi dengan non-muslim. Yang kedua, lelaki muslim, dan ini dalil yang sangat tegas. Lelaki muslim boleh nikah dengan wanita ahli kitab. Jika ahli kitab itu statusnya najis fisik, bagaimana lelaki muslim ini bisa mendekat ke istrinya? Padahal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan. Masya Allah, pindah. Selanjutnya, penulis menyebutkan bahwa wanita haid, mereka fisiknya juga tidak najis. Di antara dalilnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah minum dalam posisi beliau haid. Lalu setelah itu sisanya diserahkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW minum di bagian yang terkena bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, su'ru ma yu'kalu lahmuhu, bekas minuman dari binatang yang halal dimakan. Seperti air bekas minuman sapi, air bekas minuman kambing, dan seterusnya. Wa huwa tahirun, statusnya suci. Li'anna lu'abahu mutawallidun min lahmin tahir. Karena liurnya binatang yang halal dimakan, liurnya dia keluar dari badan yang suci. Badannya binatang itu suci. Fa akhadha hukmahu, maka hukumnya sama. Sebagaimana badannya suci, liurnya juga suci. Qala Abu Bakar Ibnul Mundir. Ibnul Mundir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi, para ulama sepakat, ala anna su'ra ma ukila lahmuhu yajuzu syurbuhu wal wudu'u bihi. Bahwa air bekas minuman binatang yang halal dimakan boleh untuk diminum dan boleh dipakai untuk wudu. Artinya suci. Jadi misalnya ada genangan air di mana misalnya, ya di hutan atau dimanapun. Kemudian di situ ada kijang minum, kemudian ada binatang-binatang minum. Boleh nggak Pak? Sisa air itu kita gunakan untuk wudu? Jawabannya boleh. Baik. Selanjutnya, su'rul bagli wal himar wassiba wa jawarihit tayr. Bekas minuman bighal. Bighal peranakan antara kuda dan keledai. Himar, keledai. Wassiba, siba, binatang buas. Wa jawarihit tuyur, dan burung-burung pemakan daging, ya, seperti elang dan semua teman-temannya. Wa huwa tahir, statusnya suci. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW,
su'ila an natawadda'u bima afdalatil humur. Beliau pernah ditanya, boleh enggak kita wudu dengan menggunakan air sisa dari yang diminum oleh keledai? Qala na'am, jawab Nabi SAW, boleh. Wa bima afdalatis siba'u kulluha, dan boleh minum sisa dari yang diminum oleh binatang buas. Yang diminum harimau, diminum singa, atau diminum apapun. Diminum binatang-binatang buas. Riwayat ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Wa qala, dan Al-Baihaqi mengatakan lahu asanid. Riwayat ini punya beberapa sanad. Idza dumma ba'duha ila ba'din kanat qawiyatan. Kalau sanadnya itu digabungkan antara satu dengan yang lain akan menjadi sanad yang kuat. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi lailan. Rasulullah SAW pernah berangkat safar di waktu malam. Famarru ala rajulin jalisin inda miqratin lahu. Kemudian beliau ketemu dengan orang yang dia sedang duduk di kolamnya. Orang itu punya kolam, dia duduk di tepi kolamnya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar kemudian tanya kepada orang ini, awalagat as-siba'u 'alaikal lailah fi miqratik. Apakah binatang buas minum di kolammu ini? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya sahibal miqrah, la tukhbirhu, hadza mutakallifun. Wahai pemilik kolam, enggak usah dijawab. Orang ini terlalu memberatkan diri. Laha ma hamalat fi butuniha. Binatang buas, dia memang bawa kotoran tapi di perutnya. Walana ma baqiya syarabun wa tahurun. Sedangkan air ini statusnya boleh diminum dan suci. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam apakah ini riwayat yang sahih ataukah tidak. Namun kita juga sudah punya beberapa dalil sebelumnya. Wa an Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, bahwasanya Umar kharaja fi raqbin fihim Amr ibn al-As. Umar pernah berangkat dalam rombongan, di tengah rombongan itu ada Amr ibn al-As. Hatta waradu haudon, sampai mereka menjumpai genangan air. Haud artinya telaga, genangan air. Faqala Amr, lalu Amr bertanya, ya sahibal haud, wahai pemilik telaga, hal taridu haudakas siba, apakah binatang buas minum dari telagamu ini? Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, la tukhbirna, kamu enggak usah jawab. Fa inna naridu ala siba wa taridu alaina. Karena kita boleh untuk meminum, kita boleh minum dengan air, minum air bekas minuman binatang buas. Wa taridu alaina, dan mereka pun terkadang minum air bekas kita. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Kesimpulannya bahwa bekas minuman binatang-binatang buas, ya, seperti macan, harimau, kemudian singa dan turunannya halal dan statusnya suci, tidak najis. Ya mungkin kasus di tempat kita nggak ketemu yang seperti ini. Namun kita mengenal setidaknya untuk memahami bahwa hal seperti ini dibahas dalam Islam, menunjukkan betapa lengkapnya ajaran Islam yang diberikan kepada umat manusia. Yang keempat, su'rul hirrah, bekas minuman kucing, wa huwa tahir, statusnya suci. Berdasarkan hadis Kabsyah binti Ka'ab, wa kanat tahta Abi Qatadah. Kabsyah binti Ka'ab istrinya Abu Qatadah. Bahwasanya Abu Qatadah dakhala 'alaiha fasakabat lahu faja'at hirratun tashrabu minhu fa asgha lahal ina'a hatta syaribat minhu. Qalat Kabsyah fara'ani anduru faqala atajabina ya ibnata akhi? Faqalat na'am. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin.
Suatu ketika Abu Qatadah menemui Kabsyah bintu Ka'ab. Fasakabat lahu faja'at Hirrah. Kemudian setelah disambut, tiba-tiba datang kucing. Tashrabu minhu, yang minum air yang dibawa oleh Abu Qatadah. Di sini ada kata fa'asghalahal ina. Coba lihat di sini di footnote nomor 2. Fa'asghalahal ina ay amala lahal ina. Nah, oleh Abu Qatadah wadahnya itu malah dimiringkan. Wadahnya dimiringkan biar kucingnya bisa minum. Hatta syaribat minhu, sampai kucingnya selesai minum. Qalat Kabsyah fara'ani andur. Kemudian Abu Qatadah melihat ke arahku. Aku melihat ke arah kucing itu. Faqala, kemudian Abu Qatadah bertanya, "Atajabina ya ibnata akhi?" Kamu merasa heran? Faqalat na'am, iya. Faqala, kemudian Abu Qatadah mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laysat binajas. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu binatang yang berkeliaran di tengah kalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5. 5 ini adalah Ashabus Sunan plus Imam Ahmad. Wa qala At-Tirmidzi, dan kata At-Tirmidzi hadis hasan sahih dan disahihkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Baik. Sehingga Abu Qatadah, sahabat Abu Qatadah malah mempersilahkan kucing itu untuk minum sampai istrinya terheran dan kemudian dijelaskan kucing enggak najis. Kemudian Anda lihat, kucing tidak najis. Kucing tidak najis. Tapi kotoran kucing najis. Kok bisa, Pak? Ya sebagaimana manusia tidak najis, tapi kotoran manusia najis. Keledai itu haram dimakan. Dan keledai tidak najis. Tapi kotoran keledai najis. Dari sini kita bisa membuat persamaan ya. Keledai tidak najis. Apa dalil keledai tidak najis? Boleh ditunggangi. Tapi kotoran keledai najis. Sehingga kencing kucing, keledai dan kucing sama-sama tidak najis. Keledai juga tidak najis. Tapi kotoran kucing dan keledai najis. Nah, ini punya kesamaan. Boleh dimanfaatkan, haram dimakan. Ini kesamaannya. Kucing boleh dimanfaatkan tapi haram dimakan. Keledai boleh dimanfaatkan tapi haram dimakan. Maka jadilah satu kaidah, semua kotoran binatang yang haram dimakan najis. Maka kotoran kucing, kotoran keledai, dua-duanya najis. Baik. Sekarang kita beralih. Berikutnya, Masya Allah. Selalu seperti ini. Selanjutnya adalah su'rul kalbi wal khinzir. Bekas minuman anjing dan babi. Wa huwa najisun yajibu ijtinabuhu. Statusnya najis, wajib untuk dihindari. Amma su'rul kalbi, untuk bekas minuman anjing. Falima rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i hadikum, apabila anjing itu minum air dari wadah kalian, falyaghsilhu sab'a, maka cucilah 7 kali. Wali Ahmad, dalam riwayat Ahmad dan Muslim, tahuru ina'i hadikum, cara mencucikan wadah kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila dia dijilati oleh anjing karena minum, ayyaghsilahu sab'a marratin, agar dicuci sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama pakai tanah. Wa amma su'rul khinzir, adapun bekas minuman babi, fali khubthihi wa qadaratihi, babi itu kotor dan najis, sehingga bekas minumannya najis. Baik, sekarang kita fokus pada hadis riwayat Bukhari Muslim berkaitan dengan mencuci bejana yang dipakai minum anjing dengan dicuci sebanyak 7 kali. Liur anjing ini disebut sebagai najis mughaladhah. Najis mughaladhah, najis berat. Dan insya Allah nanti akan ada penjelasan tentang pembagian najis. Kapan liur anjing ini disebut sebagai najis mughaladhah? Pertama, anjing menjilat benda kering. Benda kering itu seperti menjilat pakaian kita, atau menjilat kaki manusia, menjilat tangan manusia. Nah, kasus pertama. Kasus yang kedua, anjing minum air di wadah. Kembali kepada hadis tadi, Nabi SAW mengatakan idza walagal kalbu, apabila anjing itu walagha, kalimatnya idza walagha al kalbu, apabila anjing walagha. Apa arti kata walagha? Al-wulugh, yaitu walagha maknanya adalah minum dengan menjulurkan lidah. Ya, seperti cara minumnya anjing. Dia minum dengan menjulurkan lidah. Anda lihat, sapi, kambing kalau minum beda dengan anjing, kucing, kemudian macan, harimau ketika minum. Sapi kalau minum itu disedot, sehingga mulutnya masuk ke dalam cairan minuman tadi, kemudian dia sedot. Kambing juga seperti itu. Beda dengan anjing. Kalau anjing minum, dia pakai lidah. Kucing juga sama, pakai lidah disentuhkan. Nah, kegiatan menyentuhkan lidah untuk minum disebut dengan walagha, al-wulugh. Baik. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat. Status liur anjing yang najis mughaladhah itu kejadiannya kayak apa? Apakah semua liur anjing itu najis mughaladhah, baik yang sifatnya menjilat benda kering, ataukah hanya pada kasus ketika anjing itu minum di wadah? Pendapat yang lebih kuat, di situ ada perintah untuk mencuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Sifatnya adalah ta'abbudi. Sifatnya adalah ini perintah dalam rangka ibadah. Pokoknya kamu harus tunduk. Perintahnya kayak gitu. Nah, terus yang terjadi di sini adalah karena ini ta'abbudi, maka berarti ikuti sesuai dengan teks hadis yang ada. Jadi, perintah mencuci 7 kali, kemudian salah satu dengan tanah.
perintah mencuci 7 kali salah satu dengan tanah, ini adalah perintah ta'abudi. Nah, karena dia perintah ta'abudi, berarti tidak bisa dikiaskan. Tapi ikuti sebagaimana teks hadis. Maka di sini hanya bisa ikut sesuai teks hadis. Hanya sesuai teks hadis. Teks hadisnya kayak gitu ya, ikuti seperti yang berlaku hukum itu sesuai teks hadis. Nah, karena hadisnya berbunyi idza walagal kalbu, apabila anjing itu walago. Kalau kita subhanallah sama ini. Ya. Kalau kita lihat di hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Dalam riwayat yang lain tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Ada kata walagha, yang ini syariba. Berarti hukum ini perintah untuk mencuci 7 kali itu kaitannya dengan ketika anjing minum. Bukan anjing menjilat. Karena menjilat beda dengan minum. Kalau cuman menjulurkan lidah, namanya yalhath. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu. Mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au yatrukhu yalhath. Perumpamaan mereka itu seperti anjing. Perumpamaan dia seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Yalhath itu melet, menjulurkan lidah. Sehingga kalau anjing itu mau dilayani, mau dilayani, mau diusir, dia akan tetap menjulurkan lidah. Baik. Sehingga dari penjelasan ini, wallahu alam, yang lebih tepat, perintah mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, hanya berlaku untuk benda yang dijadikan wadah minum air. Jadikan wadah air minum anjing. Dijadikan wadah air yang diminum oleh anjing, mungkin yang lebih tepatnya. Yang diminum anjing. Jadi kalau ada kegiatan ini barulah dicuci 7 kali. Dah? Bagaimana kalau misalnya wadah itu tidak kita manfaatkan? Ya, kalau wadah itu tidak kita manfaatkan, ya tidak perlu kita cuci. Jadi misalnya anjingnya, tempat minumnya anjing diberi wadah khusus sehingga tidak dipakai oleh manusia. Karena diberi wadah khusus, maka mau dicuci nggak dicuci tetap nanti akan dipakai minum lagi. Anda biarkan saja. Perintah mencuci itu ketika posisi manusia butuh wadah itu untuk dimanfaatkan, maka cuci sebanyak 7 kali. Ya, semoga dipahami ya. Oleh karena itu boleh saja misalnya dalam hal ini tidak dicuci karena wadah itu tidak dipakai. Ya boleh-boleh saja. Ketika tidak dicuci karena wadah itu tidak dipakai. Tayyib. Contoh, di masa silam wadah itu langka. Maka terkadang anjing dikasih minum pakai wadah tertentu dan wadah ini dipakai manusia. Maka kalau mau dipakai cuci 7 kali. Kalau zaman sekarang kan wadah itu melimpah, sehingga anjing dikasih wadah khusus ketika dia mau minum. Tayyib. Berarti kalau jilatan anjing, bekas jilatan anjing ini bukan najis mughaladzah atau statusnya najis biasa. Najis biasa sehingga cukup dicuci 1 kali.
cukup dicuci satu kali apabila dia jilatan anjing selain kasus minum tadi. Maka statusnya najis mutawassithah atau najis biasa. Cukup dicuci sekali sebagaimana air kencing, sebagaimana kotoran manusia dan seterusnya. Wallahu alam. Berikutnya, Masya Allah, kita akan beralih ke bab yang baru, bab an-najasah, bab tentang benda-benda najis. An-najasah secara makna bahasa artinya adalah al-qadharah allati yajibu 'alal muslim ayatanazzaha anha wa yaghsila ma asabahu minha. Najis adalah kotoran, najis itu kotoran, di mana seorang muslim wajib untuk menghindarinya dan mencuci apa yang terkena darinya. Mencuci benda suci yang terkena najis. Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang rajin bertobat dan Allah mencintai orang yang rajin bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Walaha mabahithu nadhkuruha fi mayali, dan ada beberapa pembahasan yang akan kita sebutkan sebagai berikut. Baik, kita ulangi ya definisi najis. Muslim harus tahu apa itu definisi najis. Najis adalah kotoran atau benda kotor yang tidak boleh disentuh oleh seorang muslim karena alasan syar'i. Dan benda suci wajib dicuci ketika terkena najis. Baik. Sehingga kenapa muslim tidak boleh nyentuh? Karena alasan syar'i. Alasan syar'i maksudnya alasan agama. Andai kan tidak ada agama, orang mungkin akan menyentuhnya. Tapi karena dia punya iman sebagai seorang muslim, dia tidak menyentuhnya. Itulah definisi najis. Ada benda kotor, ada benda najis. Kalau kotor, ini kembali kepada masing-masing manusia. Ada sebagian orang yang menganggap sebuah benda yang kotor, tapi biasa saja. Dia nggak menganggap itu kotor. Contoh, ya, kotoran sapi, kotoran kerbau misalnya. Ya, mereka yang tinggal di Solo mungkin paham lah. Kalau kebo bule itu sudah dikeluarkan, diarak di jalan, begitu keluar kotoran, mereka rebutan untuk mendapatkan bagian dari kotoran kebo bule. Masya Allah, sampai desak-desakan untuk bisa mendapatkan kotoran kerbau bule. Karena mereka meyakini ini berkah. Dan seperti itulah, akidah bisa membuat manusia melakukan apapun walaupun bertentangan dengan logika. Ya. Contohnya Anda bisa lihat ya, bagaimana cara orang India yang makan tapi badannya dikenakan makanan itu. Di daerah mana itu? Perindapan ya. Sehingga dia bikin kue atau apa, dilelat-lelatkan di badannya, kemudian dimasak. Tapi bagi orang India, ini keberkahan. Sehingga mereka senang dengan itu. Kita yang lihat aja kadang jijik, muak. Kadang ngaduk apa pakai kaki. Kadang badannya sampai nyemplung. Masya Allah. Kita yang lihat aja jijik. Tapi bagi mereka, Masya Allah, itu keberkahan. Apalagi kalau yang berenang di situ, di kuali itu adalah orang yang memiliki kasta Brahma. Masya Allah. Taib. Maka kalau bicara kotor, sifatnya relatif. Tapi kalau bicara najis, standarnya syariat. Meskipun najis sendiri itu kotoran. Bagi mereka yang tidak punya akidah, benda najis kadang mereka konsumsi. Babi itu dimakan.
Padahal bagi kita itu najis. Andai kan Anda disediakan sebuah daging tanpa informasi, lalu selesai kita makan. Begitu dikasih tahu, itu tadi daging babi. Kira-kira kita gimana? Kita mungkin akan mau muntah, kita akan berusaha untuk mengeluarkannya. Dan ketika muntah mulut kita akan kita cuci, gimana caranya biar aromanya hilang. Kan ini daging babi. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia bisa menikmati dan merasakan lezatnya. Ya. Saya pernah lewat di sebuah pasar. Ada alat kukus, alat kukus yang terbuka, dan ada kaki yang dikukus, kaki sepotong kaki ya, mungkin sebesar dimsum itu, ditata rapi, dikukus. Saya penasaran apa ini? Kaki loh, kaki babi ternyata, kaki babi kukus. Kita kalau lihat kayak dimsum dikukus itu, tapi itu kaki babi. Begitu kita lihat, kita akan muak, jijik. Tapi bagi orang kafir itu tidak jijik, karena mereka tidak punya keyakinan kalau itu najis. Beberapa masyarakat Indonesia yang semua binatang doyan ya, kelelawar dimakan, tikus juga dimakan. Kenapa mereka nggak jijik, Pak? Mereka tidak punya pemahaman tentang najis, sehingga ketemu seperti itu bagi mereka tidak menjijikkan. Beda dengan kita yang punya iman. Maka orang yang punya iman, punya keyakinan bahwasanya benda ini najis, wajib untuk dihindari oleh seorang muslim karena alasan syar'i. Benda ini kotor, sifatnya relatif. Menurut dia kotor, menurut aku tidak kotor. Debu itu suci, boleh dipakai untuk tayamum. Mungkin bagi sebagian orang, kotor, banyak debunya. Kotor dalam arti gak nyaman untuk ditempati karena banyak debu. Tapi debu sendiri benda suci. Baik. Dan hukum asal segala yang ada di muka bumi ini suci. Sehingga najis itu terbatas. Hanya yang dinyatakan oleh dalil itu najis, maka statusnya najis. Kalau tidak pernah dinyatakan dalil sebagai benda najis, maka itu bukan najis. Karena najis itu harus dirinci oleh dalil. Baik. Karena itulah ketika kita menjumpai benda yang tidak pernah kita ketemu, lalu Anda perlu menyentuh benda itu, perlu cuci tangan atau tidak? Jawabannya tidak. Karena hukum asal segala benda di muka bumi ini suci. Saya minta kepada para jamaah kami yang tawaf di Ka'bah, yang pakai sandal. Gimana itu? Pakai aja sandalnya. Loh kenapa, Pak? Kan najis itu sandal kita. Sandalmu najis, bagian mana yang najis? Ya barangkali tadi di jalan nginjek ini. Nginjek apa Anda? Jalan itu suci. Jalan dari hotel menuju Ka'bah yang kita lewati, baik pelataran masjid maupun aspal, itu semuanya suci. Dipakai sholat. Ya mungkin nginjak kotoran. Kotoran apa? Kotoran burung. Kotoran burung suci. Kotoran burung merpati karena halal dimakan. Tapi sifatnya hanya mungkin dan gak ada bukti. Tapi kayaknya gak nyaman ya Pak kalau gak dilepas. Ya sudah, kalau begitu sandalnya dilepas. Terus ditaruh mana? Ditaruh tas. Dipakai tawaf. Loh katanya sandalnya najis. Kenapa gak ditaruh di depan sana? Kok malah digendong dipakai tawaf? Bahkan kadang dipakai sholat. Apa bedanya sandal ditaruh tas dengan sandal dipakai? Sama-sama dibawa ketika tawaf. Maka sebenarnya gimana? Tawaf itu boleh pakai sandal. Sebagaimana dulu Nabi SAW pernah tawaf pakai kendaraan, pakai onta atau pakai keledai. Dan sebagian sahabat mereka tawaf di atas kendaraan. Ontanya ya tawaf. Padahal yang namanya onta kadang mengeluarkan kotoran, tapi statusnya suci.
Masih banyak orang yang kadang melihat kami yang tawaf sambil pakai sandal itu merasa nggak nyaman. Nggak nyaman dari sisi mana? Kenapa nggak dilepas? Apakah harus dilepas? Itu kan najis. Nah, tadi penjelasannya. Najis dari mana najis? Najis itu datang dari isi perut kita. Air kencing, kotoran manusia. Selanjutnya, anwa'un najasat, macam-macam najis. Di sini ada footnote nomor 3. Najis terkadang bentuknya najis fisik, contohnya air kencing atau darah. Wa imma an takuna hukmiyah, atau najis hukmi, distatuskan sebagai benda najis, contohnya orang junub. Selanjutnya macam-macam najis. Pertama adalah bangkai. Bangkai adalah ma tahat fa'an fihi, binatang yang mati dengan sendirinya. Ai min ghairi tazkiyatin, maksudnya adalah tanpa disembelih secara syar'i. Wa yalhaqu biha ma quti'a minal hayy, dan termasuk di antara bangkai adalah anggota badan binatang yang terpotong. Binatangnya masih hidup, tapi sebagian anggota badannya terpotong. Sehingga misalnya ada sapi dipotong ekornya. Nah, terus gimana status ekor sapi ini? Bangkai. Tapi sapinya kan masih hidup. Iya, tapi potongan ini bangkai. Sebab potongan ini diambil tanpa menyembelih sapi itu secara syar'i. Sapinya dibiarkan hidup tapi dipotong ekornya misalnya. Selanjutnya, mengenai definisi ini, jadi kami ulangi ya. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Kemudian termasuk diantaranya adalah bagian binatang yang dipotong. Mengenai definisi ini disebutkan dalam hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahima wa hiya hayyatun fahuwa maitah." Bagian yang dipotong minal bahima, dari binatang, pada posisi binatang itu masih hidup, adalah bangkai. Dan orang jahiliyah di masa silam punya kebiasaan buruk seperti ini. Mereka tidak ingin menyembelih onta, tapi gimana caranya onta ini bisa tetap hidup. Namun mereka bisa mengambil hasilnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Diambil darahnya, ditadai. Jadi ontanya dilukai, keluar darah, darahnya ditadai. Nah, darah ini nanti yang dijadikan dendeng. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau nilai hasan. Waqala, dan Tirmidzi mengatakan wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, dan para ulama mengamalkan hadis ini. Wa yustathna min dzalik, yang dikecualikan dalam hal ini, bangkai yang dikecualikan adalah pertama, maitatus samak wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Fa innaha tahirah, statusnya suci. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ukhilla lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Ammal maitatan, adapun untuk bangkai, fal hutu wal jarad, ikan dan belalang. Wa ammad daman fal kabidu wat tahal, adapun 2 darah, ad-damman, adapun 2 darah yang statusnya halal adalah al-kabid wat tahal atau wat tihal, liver dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, dan statusnya hadis dhaif. Namun Imam Ahmad rahimahullah menilai sahih kalau hadis ini adalah mauquf. Mauquf dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kama qalahu Abu Zur'ah, sebagaimana keterangan Abu Zur'ah, Abu Hatim, wa mithlu hadza lahu hukmur raf'i, dan karena di sini mauqufnya dalam masalah hukum, maka statusnya sama sebagaimana hadis marfu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna qaulas sahabi ukhilla lana kadza wa hurrima alaina kadza.
karena ucapan sahabat, dihalalkan bagi kami melakukan ini, diharamkan bagi kami melakukan seperti ini. Mithlu qawlihi umirna wa nuhina, semisal dengan perkataan mereka, kita diperintahkan dan dilarang. Wa qad taqaddama qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang definisi atau tentang status laut, huwa at-tahuru ma'uhu. Ya. Laut itu suci airnya. Al-hillu maitatu, halal bangkainya. Sehingga semua binatang laut halal. Termasuk hiu halal, Pak. Halal. Semua binatang laut halal. Wallahu alam. Selanjutnya, yang dikecualikan di antara bangkai yang boleh adalah atau yang tidak najis, maitatu ma la damalahu sa'il. Bangkai binatang yang tidak punya sistem transportasi darah merah. Seperti serangga, jenis serangga, moluska, dan seterusnya. Contohnya, kannaml wan nahl wa nahwiha, seperti bangkai semut, bangkai lebah, atau yang lainnya. Jadi apa status bangkai kecoa? Ya suci, artinya kita tersentuh pun tidak apa-apa. Namun bangkai kecoa seperti ini tidak boleh dimakan dan ya tinggal dibuang karena statusnya suci. Fa innaha tahiratun idza waqa'at fi syai'in, karena statusnya suci apabila dia hinggap di satu benda tertentu, wa matat fihi, dan statusnya mati, la tunajjisu, maka itu tidak bisa membuat najis benda suci tadi. Kata Ibnu Mundir, la a'lamu khilafan fi taharati ma dzukira illa ma ruya 'ani Syafi'i. Kata Ibnu Mundir, kami tidak menjumpai adanya perbedaan fi taharati ma dzukir, untuk sucinya apa yang tadi disebutkan, illa ma ruya 'ani Syafi'i, kecuali yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, wal masyhuru min madhhabihi annahu najis. Dan yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i adalah status serangga yang mati, bangkai serangga itu najis. Wa yu'fa anhu idza waqa'a fil ma'i ma lam yughayyirhu. Tapi ditoleransi ketika bangkai itu berada di benda padat. Al-ma'i ma lam yughayyirhu, selama tidak mengubah warnanya. Tidak mengubah warna, tidak mengubah aroma, dan seterusnya. Baik. Intinya bangkai serangga yang benar najis atau tidak? Yang benar tidak najis. Apa dalilnya? Rasulullah SAW perintahkan, kalau kita punya minuman lalu ada lalat hinggap di situ, boleh perintahkan apa? Falyaghmishu, celupkan. Dicelupkan. Jadi tidak kemudian diciduk yang kena lalat, tapi dia malah dicelupkan. Setelah itu tsumma liyatrahu, kemudian silahkan buang lalat itu. Nah, terus gimana, Pak? Ya, karena lalat ini mati di gelas tadi, tapi malah disuruh untuk mencelupkan, menunjukkan kalau statusnya tidak najis. Andaikan najis, tentu Nabi SAW tidak akan menyuruhnya untuk dicelupkan. Wallahu alam. Kemudian poin jim, di antara benda yang tidak najis, azmul maitah, tulang bangkai, wa qarnuha, tanduknya, kukunya, rambutnya, kemudian rishuha, bulunya, kulitnya yang sudah disamak. Wa kullu ma huwa min jinsi dzalika tahirun, semua yang sejenis dengan itu adalah suci. Li'annal asla fi hadhihi kulliha at-taharah, karena hukum asal untuk semua benda ini adalah suci. Wala dalila 'ala najasah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya.
Sehingga apa hukum tulang barang A, binatang B, binatang C? Ya, hukum asalnya tidak najis. Tapi kami peringatkan ya, pembahasan tentang masalah najis dan bukan itu kaitannya dengan perlu bersuci atau tidak, bukan halal dimakan atau tidak. Qala Az-Zuhri fi idhamil mauta. Az-Zuhri menjelaskan mengenai tulang bangkai seperti gajah atau yang lainnya. Adraktu nasan min salafil ummah, kata Az-Zuhri, aku menjumpai beberapa orang di kalangan generasi salaf umat ini, yamtashituna biha wa yaddahinuna biha. Mereka menggunakan tulang tadi sebagai alat untuk bersisir. Dibuatkan sisir. Wa yaddahinuna biha, dan terkadang diambil atau menggunakan parfum dengannya. Jadi misalnya parfum di wadah, ditaruh di wadah, tapi wadah ini terbuat dari tulang. La yarawna bihi ba'san, dan mereka tidak menganggap masalah di situ. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tusaddiqa ala maulatin limaimunah bisyatin famatat. Ibnu Abbas bercerita, suatu ketika ada orang yang menghadiahkan seekor kambing kepada Maimunah. Atau di sini mantan budaknya Maimunah. Famatat, lalu kambing itu mati. Famarra biha Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW melewatinya. Faqala, beliau memberikan arahan, hala akhadtum ihabaha fadabagtumuhu fantafa'tum bihi. Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya sehingga nanti kalian bisa menyamak kulitnya dan memanfaatkannya? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat bilang, innaha maitah, ya Rasulullah, ini bangkai kambingnya Maimunah. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, innama hurrima akluhu, yang diharamkan adalah memakannya. Hadis riwayat jamaah, kecuali Ibnu Hibban mengatakan dari Maimunah, walaysa fil Bukhari walan Nasa'i dzikrud dibag. Hadis dari Maimunah dalam Sahih Bukhari maupun Nasa'i tidak menyebutkan tentang binatang buas, atau tidak menyebutkan tentang ad-dibag. Ad-dibag menyamak dari kulit binatang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qara'a hadhil ayat. Beliau pernah membaca firman Allah, yaitu di surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima ukhya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitah. Sampai akhir ayat. Rawahu Ibnu Mundzir, kata Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Hatim, wa kadzalika infihatul maitah wa labanuha tahirun. Lianna as-sahabata lamma fatahu biladal Iraq akalu min jubnil majus wa huwa yu'malu bil infihah ma'anna dhabaihahum tu'tabaru kal maitah. Kemudian di antara yang tidak najis adalah wadah yang terbuat dari bangkai, ya, dan biasanya dipakai untuk wadah susu, statusnya tahir. Karena para sahabat ketika mereka berhasil menaklukkan Irak, mereka makan dengan jubanil majus, dengan perabotan milik Majusi, dan ada yang dibuat dari kulit binatang. Padahal sembelian orang musyrikin statusnya sama seperti bangkai. Baik, jadi intinya di sini tulangnya bangkai, kemudian tanduknya, kukunya, yang itu adalah bagian luar yang kering, terutama tulang yang sudah kering. Pendapat yang lebih kuat statusnya tidak najis.
Kemudian di sini disebutkan waqad tsabata, terdapat riwayat bahwasanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu su'ila an syai'in minal jubni was-samni. Beliau pernah ditanya tentang al-jubn was-samn wal fira. Ini jenis-jenis bahan makanan ya. Faqala, atau barang yang terbuat dari bangkai untuk diwadahi, untuk dijadikan wadah. Faqala, lalu beliau mengatakan al halalu ma ahallahu Allah fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi. Halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata fahuwa mimma afa anhu. Adapun yang Allah diamkan berarti Allah maafkan. Wa minal ma'lum anna su'al kana an jubnil majus hinama kana Salmanu na'iba Umar ibn Khattab alal madain. Dan yang bisa ditarik kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya pertanyaan ini berlaku untuk jubnul majus, bejananya orang Majusi. Ketika Salman menjadi gubernurnya Umar untuk memimpin daerah-daerah yang lain, terutama di daerah Irak. Dan insya Allah ini yang lebih mendekati kebenaran, bahwa kulit bangkai ketika disamak statusnya jadi suci. Pertanyaannya sekarang, apakah ini berlaku untuk semua bangkai atau hanya bangkai binatang yang halal dimakan? Kita tulis di sini. Kulit bangkai jika disamak maka statusnya suci. Ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan hanya untuk bangkai yang halal dimakan. Ini pendapat yang pertama, hanya untuk bangkai yang halal dimakan. Pendapat yang kedua, untuk semua bangkai. Sehingga baik halal dimakan maupun tidak halal dimakan. Maksud saya bangkai hewan yang halal dimakan. Mungkin kita di sini. Bangkai hewan yang halal dimakan. Misalnya bangkai kambing atau bangkai sapi. Dan pendapat yang kedua untuk semua bangkai, baik hewannya halal dimakan maupun yang haram dimakan. Nah, muncul pertanyaan, apa hukumnya sepatu dari kulit ular? Halal atau haram? Dompet kulit ular, najis atau tidak najis? Kalau kita mengambil pendapat semua bangkai ketika kulitnya disamak jadi suci, ya, berarti status dompet kulit ular, sabuk kulit ular, hukumnya suci, tapi nggak boleh dimakan. Atau sandal dari kulit buaya, statusnya suci tapi tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, mohon ditunggu sebentar.
Baik, selanjutnya kita coba memberi kesempatan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi secara terbatas yang ikut dalam Zoom sore kali ini. Kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Juga memberi kesempatan bagi Bapak Ibu kalau ingin menyampaikan secara langsung, silakan resen terlebih dahulu. Kita baca yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Nah, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustadz sudah jelaskan bahwa kaum kafir tidaklah mengerti cara cebok agar benar-benar bersih dari najis. Keluarga saya semua non-muslim karena khawatir hal ini di atas, maka saya suka was-was adanya najis di pakaian mereka yang tertempel di sofa yang mereka bekas duduki ketika mereka bertamu ke rumah saya. Tapi tidak mungkin juga saya harus mencuci sofa, bahkan spray bekas mereka gunakan. Bagaimana dengan hal ini, Pak Ustadz? Saya galau dan tidak berani untuk duduk atau tidur di atas spray bekas mereka. Terima kasih. Nah, kita telah sampaikan di awal bahwa hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini suci. Kemudian yang kedua, orang kafir itu najis keyakinannya dan fisiknya suci. Namun banyak kasus orang kafir terkadang dia tidak disiplin ketika cebok, terutama habis kencing. Lalu mungkin dia selesai kencing, barangkali tidak cebok, langsung dimasukkan ke dalam celana. Lalu gimana kalau misalnya mereka bertamu di tempat kita? Kalau kita tidak melihat ada bekas najis yang nempel di sofa kita, di spray yang dipakai untuk mereka, di kasur yang digunakan untuk mereka, kita tidak melihat bekas itu. Ya hukum asalnya suci. Sehingga Anda bisa menggunakannya, Anda bisa memakainya. Hukum asalnya suci. Tidak perlu ada was-was dalam hal ini. Sebab kita tidak melihat langsung benda najis itu nempel di sofa, di spray maupun di kasur kita. Kecuali kalau Anda lihat, oh ini kok ada kotoran, kok ada air kencing di sini, ada bau pesing di sini, barulah silakan Anda curiga. Karena itu ketika kita salaman dengan mereka, bahkan kadang rangkul-rangkulan dengan mereka, hukum asalnya boleh. Sebagaimana suami istri, suaminya muslim, istrinya non-muslim, istrinya ahli kitab. Gimana suami ini bisa mendekati istrinya kalau kemudian jasad istrinya statusnya najis, pakaian istrinya najis dan seterusnya? Ya, berarti kan percuma saja ada hukum boleh menikahi wanita ahli kitab tapi tidak boleh mendekati. Dan ternyata tidak demikian. Yang benar boleh bersalaman dengan non-muslim, berpelukan dengan non-muslim misalnya, selama kita tidak melihat ada benda najis yang ada di badannya. Jadi najis itu ada pembuktian. Kalau tidak ada buktinya, hukum asalnya suci. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah najis kotoran dari 1 cicak, 2 burung yang kecil, mungkin namanya burung pipit? Terima kasih banyak, Ustadz. Pertama, untuk cicak, apakah kotoran cicak itu najis? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dan ini kembali kepada status cicak. Apakah dia punya nafsun sa'ilah ataukah tidak punya nafsun sa'ilah? Coba kita rincikan ya. Mengenai hukum kotoran cicak. Kotoran cicak. Jadi ada binatang yang dia itu punya nafsun sa'ilah. Hewan yang punya nafsun sa'ilah. Bahasa kita sistem transportasi darah merah. Sistem transportasi darah merah.
Untuk binatang yang punya sistem transportasi darah merah, ya, seperti vertebrata, hampir semua vertebrata punya itu. Contohnya Pak, ya manusia, kambing, burung, dan seterusnya. Nah, untuk benda seperti ini, kotorannya terbagi menjadi dua. Kotorannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hewan yang halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Contohnya kotoran kambing, kotoran sapi. Sehingga Nabi SAW mengizinkan air kencing onta dipakai obat. Ketika ada suku Uranah yang mereka sakit ketika di Madinah, kemudian diminta untuk mendatangi onta zakat, dan mereka diminta untuk berobat menggunakan susu onta dan kencing onta. Kalau itu najis, nggak boleh dipakai obat, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan obat dari benda najis. Apalagi ini diizinkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, haram dimakan. Untuk hewan yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Kotoran najis. Ya, misalnya kucing, keledai itu haram dimakan, kotorannya najis. Ini binatang yang punya nafsun sa'ilah. Yang kedua, hewan yang tidak punya nafsun sa'ilah. Contohnya apa? Serangga. Jadi dia tidak punya sistem transportasi darah merah. Ini contoh serangga. Nah, serangga ini bangkai dan kotorannya keduanya suci. Tapi nggak boleh dimakan. Jadi makan kecoa itu terlarang. Makan lalat nggak boleh dimakan. Tapi bangkai dan kotorannya suci. Karena tidak semua yang suci boleh dimakan. Kenapa Pak dia nggak boleh dimakan? Kan suci. Statusnya khaba'ith, sesuatu yang menjijikkan. Dan sesuatu yang menjijikkan seperti lalat, kemudian kecoa dan turunannya tidak boleh dimakan. Baik. Nah, selanjutnya cicak itu masuk yang mana? Ya, di zaman yang mungkin pemahaman tentang masalah biologi tidak sedetail masa kita. Sehingga pembahasan fikih tentang cicak itu dibahas oleh para ulama dengan pendekatan pembuktian. Sebagian ulama mengatakan kami tidak menjumpai darah di cicak. Mereka nyembelih cicak, kok nggak ada darahnya. Ada juga yang mengatakan saat kami nyembelih cicak, saya mendapatkan darah. Oh berarti bangkai cicak haram, bangkai cicak najis dan kotoran cicak najis. Nah kita tahu bahwasanya cicak ini masuk reptil, dan reptil itu dia vertebrata, punya tulang belakang. Maka cicak gimana bangkainya? Statusnya najis. Udah? Terus bagaimana dengan kotorannya? Nah, konsekuensi dari ini adalah bahwasanya kotoran cicak juga najis. Tapi wallahu alam, dalam hal ini kita punya satu lagi, yaitu sabda Nabi SAW tentang kucing. Rasulullah SAW menyebutkan tentang kucing. Kucing itu ketika hidup tidak najis. Fa innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu binatang yang suka berkeliaran di tengah kalian. Nah, ketika dia suka berkeliaran disebut Nabi SAW sebagai binatang yang tidak najis, walaupun kotorannya najis. Pertanyaannya, cicak itu kotorannya ada di mana? Oh, di mana-mana Pak. Hampir di semua pojok-pojok itu ada kotoran cicak. Terus gimana itu? Wallahu a'lam. Saya memang belum mendapatkan kesimpulan yang final untuk ini. Tapi dari latar belakang pembahasan ini, sikap hati-hati untuk menyebut kotoran cicak najis itu lebih utama.
Meskipun ada juga yang mengatakan ini umumul balwa, benda yang sulit dihindari. Jadi kalau kotoran cicak itu najis, nanti ada banyak sekali sajadah-sajadah kita yang najis, sajadah di masjid najis karena terkena kotoran cicak. Maka kemudian dirukhsah, dimaafkan, diberi keringanan sebab tidak mungkin untuk dihindari saking banyaknya. Namun wallahu alam, selama Anda masih bisa menghindari, hindari. Dalam arti misalnya pakaian kita kena kotoran cicak, ya dicuci. Itu akan lebih berhati-hati, meskipun mengenai kesimpulan final, sebab dalam ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak najis dan ada yang mengatakan najis. Saya lebih cenderung kalau pertimbangannya tadi ya, karena ada sistem transportasi darah merah dan kita tahu cicak punya itu, maka kotorannya najis. Sehingga lebih hati-hati, sebaiknya Anda cuci. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya sandal yang dimana jalannya suka dilewati oleh orang yang membawa anjingnya jalan-jalan? Hanya saja kami tidak tahu apakah tetesan air liur yang jatuh atau tidak di jalanan tersebut, karena belum pernah melihat langsung mungkin. Apakah sandal tersebut menjadi najis hukumnya dalam hal ini, atau baru menjadi najis hingga pastikan benar-benar sampai melihat air liur anjing itu jatuh? Syukran Ustaz. Baik, coba Anda lihat hadis berikut ini. Pertama, ketika saya mendapatkan hadis ini sempat terheran, masa sih kayak gitu? Tapi hadisnya sahih riwayat Bukhari. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, akhrajal Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Ibnu Umar, kanatil kilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid, falam yakunu yarushuna syai'an min dhalik. Dulu anjing itu kadang kencing, keluar masuk ke masjid. Jadi dia mungkin kencing di luar, tapi kan anjing gak cebok. Terus habis itu keluar masuk di masjid. Falam yakunu yarushuna syai'an min dhalik. Tapi para sahabat tidak ada satupun yang menyiram bekasnya. Sehingga mungkin mereka tahu ini tadi anjing duduk di sini, tapi tidak disiram, sehingga dipakai untuk sholat. Dan ini berada di Masjid Nabawi. Sehingga kalau Anda jalan di jalanan umum atau jalan tempat orang olahraga, ada yang bawa anjing dan seterusnya, yang mungkin anjing itu kencing, tapi kencingnya anjing kan biasanya ditaruh di tembok-tembok atau di bebatuan. Terus Anda lewat, bisa jadi ini tadi dilewati anjing, mungkin nyiprat-nyiprat. Udahlah, kalau ndak ada bukti yang Anda lihat, hukum asalnya suci. Ya, sebagaimana praktek yang terjadi pada sahabat. Ketika anjing itu keluar masuk Masjid Nabawi, mereka nggak menyiram bekasnya. Padahal mereka kadang duduk di situ, mungkin tidur di situ. Maka Anda juga boleh misalnya di jalanan, sandal kita menginjak yang tadi dilewati oleh anjing. Tidak jadi masalah. Dan status sandal kita tetap suci. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika makanan manis disemuti sangat banyak tapi masih bisa dibersihkan, apakah makanan tersebut masih aman dan boleh dimakan? Makanan manis disemuti, kalau Anda bicara aman atau tidak, ya ini mungkin dokter yang lebih paham. Tapi kalau bicara ini boleh dimakan atau tidak, jawabannya boleh, karena semut tidak najis. Terus gimana? Karena semut tidak najis, ya diinjak-injak semut, digigit semut, tidak mengubah status kesuciannya, dia tetap suci. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah sepatu dari kulit babi jadi najis kalau basah terkena air? Terima kasih Pak Ustaz. Sepatu dari kulit babi, apakah najis?
ketika dia basah dan terkena air. Bangkai itu najis. Tapi ketika kulit bangkai ini disamak, kulitnya suci. Sudah? Sehingga statusnya suci kulit ini baik kering maupun kena air. Karena dia sudah disamak. Anda tentu tahu kan, paham bagaimana proses menyamak. Intinya menyamak setelah dikuliti kemudian diproses bagaimana kulit ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sepatu dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kembali kepada tadi, kulit bangkai seperti apa yang ketika disamak bisa menjadi suci? Apakah semua jenis bangkai? Ataukah bangkai binatang yang halal dimakan saja? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu hanya berlaku untuk bangkai yang halal dimakan saja, seperti bangkai kambing, bangkai sapi. Dan Maimunah yang mati adalah kambing beliau. Lalu kambingnya ketika dibuang oleh sahabat disamak, diminta oleh Nabi SAW untuk disamak kulitnya. Nah, apakah ini juga berlaku untuk bangkai binatang yang haram dimakan, seperti bangkai babi, bangkai anjing, bangkai harimau, kemudian bangkai singa, dan binatang haram dimakan yang lainnya? Ada dua pendapat di situ. Ada yang berpendapat semua bangkai kalau kulitnya disamak statusnya suci. Kulitnya suci. Berarti bangkai ular boleh. Bangkai, kalau kita mengatakan bahwa buaya itu haram dimakan, maka kulit buaya kalau sudah disamak boleh. Terlepas nanti kering ataukah basah kena air. Tapi kalau kita mengambil pendapat ini hanya khusus bangkai binatang yang halal dimakan. Berarti mau bangkai babi, mau bangkai harimau, mau bangkai ular, semuanya tidak boleh dipakai dan dimanfaatkan oleh manusia karena kulitnya najis. Dan kalau kulitnya najis, mau kering, mau basah kena air, semuanya tetap najis. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan perlindungan terbaik untuk Ustadz dan keluarga serta tim ANBIT. Amin. Amin walakum bimithlin. Ustadz, bagaimanakah status kotoran kucing? Karena mereka ada banyak di sekitar kita. Seringkali kita tidak tahu apakah ada bekas pipis atau kotoran. Dan mereka duduk di tempat kita duduk atau bahkan di kasur dan sejadah. Jazakallahu khairan. Binatang apapun mereka tidak pernah cebok ketika buang air ya. Mau kucing, mau anjing, mau yang lainnya. Nah terus gimana Pak? Mereka habis buang air, mereka habis pipis, terus setelah itu lompat-lompat di sofa. Hukum mereka begitu sudah selesai buang air, sudah. Yang najis adalah kotorannya, sedangkan badan mereka tetap suci. Maka si kucing ini mau tidur di sofa, mau lompat-lompat dimanapun statusnya suci. Sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan posisi sofa, posisi kasur yang diinjak-injak kucing, yang ditiduri kucing. Walaupun kita sepakat kucing itu kalau pipis mereka gak cebok. Bahkan ketika kucing itu pipis, dia kan diarahkan ke benda tertentu. Misalnya sepeda motor yang paling sering ya, atau ban mobil. Nah mungkin nyiprat, tapi kita kan nggak tahu. Nyiprat itu ada nempel di bulu-bulunya. Setelah itu dia entah kemana, setelah itu duduk. Tapi kita nggak tahu waktu dia duduk nempel nggak butiran-butiran air kencing di situ. Nggak kelihatan apa-apa Pak. Ya hukum asalnya suci. Kita akan terjebak dalam was-was yang berkepanjangan. Tidak akan ada ujungnya kalau seperti ini dirunut ke belakang. Ini tadi habis diduduki kucing, dia mungkin gak cebok ketika, ya pasti gak cebok ya, pipis gak cebok, mungkin nyiprat ke badannya. Nah, habis itu dia beol di situ, dia gak cebok, terus duduk di situ. Terus tadi dia gulung-gulung di situ, yang dia duduki dipakai gulung-gulung. Habis itu dia ke sana. Kita akan terjebak dalam was-was yang berkepanjangan.
Tadi ini dilewati sama kucing, dilewati sama anjing, sandalmu najis. Intinya hukum asal benda itu suci. Kita hidup bersama manusia dengan binatang di bumi ini. Lalu, dan kita berinteraksi dengan mereka. Najis itu benda yang terlihat. Kalau kita tidak yakin atau tidak lihat ada bukti najis, ya hukum asalnya suci. Mau tadi dilewati anjing, mau tadi dipakai gulung-gulung anjing. Karena hukum asal benda di permukaan bumi ini suci. Walaupun liurnya anjing najis. Jangan-jangan netes di situ, Pak. Kamu punya bukti? Ya enggak ada. Tapi jangan-jangan. Semua yang jangan dipedulikan. Ya. Enggak usah digubris. Jadi hukum asalnya adalah statusnya suci dan tidak najis. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Sering terjadi bila anak ke masjid ada tetangga yang memandikan anjingnya di depan rumahnya ke jalan. Apakah air dari sisa memandikan anjingnya bila terkena kaki menjadi pembatal wudunya Ustaz? Baik, ada orang memandikan anjingnya, airnya kemudian sampai mengalir ke jalan. Pertama, bahwa bagian yang najis dari anjing adalah liurnya, sedangkan badannya itu tidak najis. Karena itu, Muslim boleh berinteraksi dengan anjing untuk hal yang mubah, seperti anjing pemburu. Dan ketika berinteraksi dengan anjing pemburu, ya sudah barang tentu mungkin dia akan bersenggolan dengan anjing dan seterusnya. Yang kedua, anjing itu di zaman Nabi SAW keluar masuk masjid, seperti dalam hadis yang tadi kita sudah bacakan dari sahabat Ibnu Umar. Kanal kilabu tabulu wa tuqbil wa tudbir fil masjid. Anjing itu kencing, kemudian dia masuk, dia keluar masjid, dia masuk, dia keluar dari masjid, dan tidak ada satupun sahabat yang menyiram dengan air bekas yang diduduki. Padahal itu dipakai sholat. Dan di masa Nabi SAW masjid tidak ada sajadah. Sehingga tanah itu tadi sempat ada duduk anjing, ya sudah dipakai sholat sahabat. Nah terus gimana? Ya pada prinsipnya kulitnya, bulunya ini suci. Karena itu jika memandikan ini hanya memandikan bagian luar yang mengenai kulit dan bulunya, maka insya Allah tidak masalah jika air sisa dia memandikan tadi ke jalan kemudian kita injak. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bulu babi yang digunakan untuk kuas memasak halalkah? Yang saat ini dijual bebas di toko-toko yang kadang kita tidak tahu bahwa itu terbuat dari bulu babi. Terkadang kita tidak tahu itu terbuat dari bulu babi. Nah, bagian ini yang jadi catatan. Ketika kita tidak tahu, maka hukum asalnya lihat mayoritasnya. Mayoritasnya di sini adalah ada kaum muslimin. Ini negeri muslim dan orang tidak suka bersinggungan dengan yang kayak gitu. Satu. Yang kedua, berita yang sifatnya baru katanya dan katanya mungkin tidak bisa jadi dasar untuk menetapkan hukum, sehingga Anda tidak bisa pastikan betul itu bulu babi ataukah tidak. Yang ketiga, jika memang betul itu bulu babi, ya maka jangan dipakai untuk kuas makanan. Kenapa? Bulu ini nanti akan rontok, berbahaya ketika bercampur dengan makanan. Tapi kalau dipakai untuk kuas selain makanan, misalnya kuas tembok dan seterusnya, ya insya Allah nggak jadi masalah. Sebab bagian bulu babi statusnya tidak najis. Yang najis adalah fisik babinya, sebagaimana bulu anjing tidak najis. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang sudah jam 5:30 atau jam 5.33.
karena sebentar lagi sudah mau masuk waktu maghrib untuk daerah Jogja dan sekitarnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan beberapa pertanyaan dari para peserta yang belum sempat terbaca atau yang sudah raise hand namun belum ada kesempatan untuk bertanya langsung, Anda bisa mengikuti kajian berikutnya 2 pekan berikutnya insyaallah taala. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.